Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa kan pasti. Kak Selvi gimana kabarnya Kak Selvi? Baik, kalau Kak Tessa gimana? Luar biasa. Masih semangat Kak Tessa? Masih dong. Walaupun di rumah kita harus tetap semangat ya Kak Tessa. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau datang dulu sama Tuhan. Sikap doa yang baik, kita mau datang sama Tuhan, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
adik-adik di rumah kita mau ucapin terima kasih kita sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau ucapin syukur kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh kasih Tuhan, oh Tuhan. Kita sikap doa. Kak Selvi mau berdoa. Kalian tiruin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kiranya Kiranya Tuhan pimpin Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita ada di mana nih Kak Tessa? Hijau-hijau kayak gini. Di kebun teh. Wah, asik-asik. Kita di rumah juga bisa jalan-jalan sampai kebun teh. Kalau kebun teh itu identiknya apa ya Kak? Dingin. Dingin nggak Kak Selvi? Kedinginan nggak Kak Selvi? Ya dinginnya sampai sana nggak toh? Di depan kulkas dingin. Terus kalau dingin tuh identiknya di mana lagi Kak? Di pantai. Masa pantai kan panas Kak. Di mana? Lah terus di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Ayo. Nggak tahu. Masa nggak tahu kalau dingin di mana? Di mana Kak Selvi? Di Kak Selvi tahu nih. gunung. Oh, di gunung. Wah. Yuk. Karena kita lagi di gunung, kita mau pujikan kudaki-daki yang semangat ya. Oh berdiri dulu. Ayo, Kak Tessa dipanggil dulu. Oh, Kak Tessa yang manggil. Yuk. Siap dulu. Dah. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Wah, udah berdiri semua nih. Kita mau pujikan pakai gerakan ya, kudaki-daki. Ya semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri.
keringetan belum Kak Selvi? Belum terlalu sih Kak. Kan dingin Masih ini. semangat dong. Ya, Ya kalau masih semangat kita mau pujiin apa Kak? kita mau pujikan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kerinduanku. Pam 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 pam. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kerinduanku. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pam. Punya buat Ya, adik-adik kita mau melihat, kita mau menyaksikan video dari teman-teman kita yang kemarin sudah mengirimkan videonya. Yuk mari kita lihat di tayangan berikut ini. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Ya, itu tadi penampilan dari teman-teman kita. Buat teman-teman di rumah yang videonya mau ditampilin bisa banget kirim di nomor di bawah ini ya. Videonya maksimal 1 menit aja durasinya, oke? Terus kita sekarang mau persembahan. Persembahannya bisa kayak biasanya ya, lewat kode QR di sini. Lewat barcode ya, OVO, GoPay. Terus bisa juga transfer. Kayak biasanya. Yuk, sebelum kita persembahan, kita mau berdoa. Kak Tessa yang pimpin doa. Mari adik-adik kita berdoa, Kak Tessa pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan sedikit berkat-Mu, kiranya Engkau yang
memberkati Tuhan siap tangan-tangan yang mengulurkan persembahan supaya dapat memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus juga Engkau memberkati yang mungkin belum bisa mempersembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami dapat berdoa bersyukur, haleluya, amin. Sambil persembahan kita mau pujikan hari ini, ku rasa bahagia. Kita mau pujikan Yesus perisaiku.
pada sekolah minggu kami siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka mata hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami dapat menerima Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan juga Engkau berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada siang yang indah ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah raya anak. Walaupun saat ini kita beribadah dalam tidak bisa tatap muka secara langsung, hanya secara streaming, tetapi kami percaya anak-anakku saat ini sudah ada di tempatnya masing-masing, sudah ya memandangi atau handphone ataupun TV mungkin. Nah, puji Tuhan, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita juga sudah mempersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau menerima berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau saat-saat ini negara bangsa kita ya sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari anak-anak yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 73 ayat 28. Ya, saya akan bacakan, sudah ketemu semua, pasti sudah ya. Nah, Bu Naftali akan bacakan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yaitu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang Bu Naftali mau cerita. Ada seekor induk ayam, ya. Induk ayam ini dia mempunyai anak-anak yang masih kecil. Nah, suatu kali induk ayam ini mengajak anak-anaknya untuk bermain di sekitar kebun. Nah, gitu. Anak-anaknya bersuka cita bermain, bergembira ria sambil mencari makan, mencari makan ke sana ke sini, berlari-larian mungkin seperti itu. Nah, pada saat anak-anak ayam ini pada bersuka cita, induk ayam juga ada di dekatnya. Nah, satu kali ada burung elang yang sangat besar. Burung elang dari atas, dia melihat ke bawah, oh ada ayam kecil-kecil pada bermain. Ya, burung elang ini segera turun. Dia turun, terus mau apa yang mau dikerjakan burung elang, yaitu dia mau menerkam ayam itu. Anak ayam yang kecil itu mau diterkam. Tetapi apa yang terjadi? Induk ayam ini dengan sigap, ya, dengan dia waspada, induk ayam ini menerjang burung elang itu, ya, diterjang burung elang itu, lalu burung elang itu mungkin kepatuk oleh cucu ayam ini, dia kesakitan lalu dia terbang. Nah, terus anak-anak ayam merasa apa? Aman lagi. Tadi dia merasa ketakutan. Anak-anak ayam ini merasa ketakutan, tetapi karena dia percaya kepada induknya, dia merasa sukacita lagi, merasa bergembira lagi. Nah, terus anak ayam masih bermain. Setelah itu agak gelap, induk ayam ini berkata kepada anak-anaknya, mari kita pulang. Nah, gitu ya. Terus pulang ke mana? Ayam yaitu ke kandang atau ke rumahnya. Nah, dia pulang karena sudah bermain capek, terus pulang. Nah, induk ayam ini dan anak ayam ini tidur, ya, sedang tidur tengah malam. Apa yang terjadi? Kandang ayam ini atau rumahnya ayam ini terbakar, adik-adik, ya, terbakar hangus semuanya. Nah, terus sebelum api membesar, anak ayam ini ketakutan karena merasa kepanasan. Terus berteriak-teriak mungkin seperti itu, mama ini bagaimana? Anak ayam, induk ayam ini dengan
sukacita, terus dia meraih, ayo anak-anakku sini kumpul semua, sini kumpul. Terus induknya ini terus mengepakkan sayapnya, terus anak-anaknya dikumpulkan di bawah, ya, di bawah tubuhnya. Dia terus mendekam, terus dia terus berdiam diri. Nah, setelah api tetap membesar, tetapi induk ayam ini melindungi anak-anaknya yang ketakutan. Anak-anaknya merasa aman karena dilindungi oleh mamanya atau ibunya atau induk ayam ini. Nah, setelah api padam, apa yang terjadi, adik-adik? Ya, induk ayam ini, ya, setelah padam dilihat induk ayam ini terbakar mati. Aduh, mati, pasti anak-anaknya juga mati. Tetapi lihat, itu ada yang kecil-kecil keluar dari dalam tubuh, ya, dari dekapan induk ayam itu. Ada anak kecil-kecil, ya, keluar. Nah, ternyata ayam yang kecil-kecil ini tidak mati, tetapi saat itu induknya yang mati karena apa? Terbakar. Nah, induknya rela, ya, terbakar demi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita, ya, Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa kita, untuk menebus kita dari kesalahan-kesalahan. Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit dan saat ini ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti anak ayam ini, kita harus senantiasa dekat dengan induk ayam ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu dekat dengan induk ayam, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong dan melindungi kita dari segala godaan dunia ini, dari segala apapun yang terjadi yang tidak enak di dalam dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, misalnya kalau kita saat sekarang ini, ya, sekarang ini dalam bangsa kita sedang menghadapi apa? Yaitu COVID-19. Nah, COVID-19 ini kelihatannya sangat, kalau kita mendengar sangat mengerikan, sampai tidak bisa keluar rumah. Nah, tidak boleh keluar rumah sembarangan, kalau kemana-mana harus pakai masker. Nah, seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun secara manusia kita juga harus kita takut, tapi kita juga harus waspada. Kita nggak boleh terlalu takut, ya. Tapi kalau kita masih anak-anak, kalau tidak penting-penting sekali, nggak boleh keluar, ya, di rumah saja, ya, di rumah saja. Tapi kalau mau keluar boleh, tapi harus pakai masker, tapi harus didampingi orang tua. Nah, sekarang ini untuk itu kita harus belajar selalu dekat dengan Tuhan. Walaupun saat ini sekarang kita menghadapi COVID-19, ya, yaitu penyakit yang mungkin mengerikan, mematikan, tetapi kita jangan takut. Jangan takut, kita tetap berlindung kepada Tuhan. Kalau kita senantiasa pegang, kita senantiasa berlindung di dalam kasih Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti tadi induk ayam, dia senantiasa merangkul anak-anaknya, menyembunyikan anak-anaknya karena anak-anak ayam ini mau, ya, senantiasa dekat dengan induknya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus senantiasa dekat, berlindung di dalam lindungan kasih Tuhan. Tadi dalam pertama kita baca dalam Mazmur 73, ya, ayat 28, masih ingat tadi, ya. Coba nanti kita baca sekali lagi, ya, kita baca sekali lagi firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Aku suka dekat, berlindung kepada siapa?
Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita senantiasa berlindung kepada Allah, kita senantiasa ada dekat dengan Tuhan Allah, ya, Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asal kita senantiasa dekat dengan Allah. Caranya bagaimana kita dekat dengan Allah, dengan Tuhan Yesus? Caranya kita rajin membaca firman Tuhan. Ya, walaupun di rumah kita membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa. Ya, walaupun di rumah aku enggak kemana-mana, kalau pergi berdoa, tapi kalau di rumah kita juga harus berdoa, ya, harus berdoa. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan Yesus satu-satunya tempat perlindungan kita. Dan dalam setiap keadaan kita harus percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Ya, amin ya. Jangan lupa biar Tuhan senantiasa boleh jadikan tempat perlindungan kita. Dan Bu Naftali ingatkan bahwa kita tetap harus berdoa. Kita doakan bangsa kita, ya, yang tadi Bu Naftali katakan bahwa sekarang kita dalam menghadapi COVID-19, kita doakan bangsa kita, ya. Yuk kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, dan kita akan doakan juga bangsa negara kita, ya. Jangan lupa dalam setiap doa kita bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam firman Tuhan ini, dalam ibadah raya anak pada siang hari ini, dan kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Tuhan, walaupun kami tidak bisa secara langsung bertatap muka dengan anak-anak-Mu, tapi kami percaya Tuhan menjaga mereka. Kalau saat ini anak-anak-Mu di rumah masing-masing, mereka mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus menolong mereka. Dan firman Tuhan yang pada siang hari ini kami hamba-Mu sampaikan untuk dapat dimengerti untuk anak-anak-Mu bahwa hanya dalam lindungan Tuhan kami boleh merasa aman, kami boleh merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini ada membuka hati anak-anak-Mu untuk anak-anak-Mu lebih mengerti dan lebih mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, juga kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa kami. Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi bangsa kami. Dan melalui penyakit atau COVID-19 ini, bangsa kami boleh bertobat Tuhan. Terlebih untuk anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak datang di dalam ibadah raya atau yang sudah lama meninggalkan Tuhan Yesus, untuk Tuhan kembalikan mereka, untuk mereka boleh kembali datang kepada Tuhan, untuk mereka kembali ingat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, orang tuanya Tuhan berkati, sekolah mereka juga Tuhan berkati walaupun masih secara streaming, tetapi Tuhan senantiasa berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Puji nama Tuhan, haleluya, amin.